warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Felicitas Disling Katoda dengan NIM 2021-520064. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Terminal Landung Sari. Latar belakang, angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, termasuk dalam pengertian angkutan umum. Penumpang adalah angkutan kota, bus, minibus, kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. Warpani 1990, transportasi angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Bapak Menteri Perhubungan 2016, moda transportasi darat di antaranya adalah bus, mikro, angkutan antara kota, angkutan pedesaan, dan objek. Transportasi sebagai urut nadi perekonomian, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan, serta pembangunan nasional harus diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, teratur, dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Rumusan masalah. 1. Trayek atau rute apa saja yang dilayani Terminal Landung Sari? 2. Apakah kapasitas Terminal Landung Sari saat ini sudah memadai untuk melayani volume penumpang dan barang yang terus meningkat setiap tahunnya? 3. Bagaimana meningkatkan konektivitas Terminal Landung Sari dengan wilayah sekitar? 4. Apakah fasilitas pendukung di dalam Terminal Landung Sari seperti tempat parkir, ruang tunggu, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya sudah lengkap dan memadai? Tujuan 1. Untuk mengetahui trayek atau rute apa saja yang dilayani Terminal Landung Sari di Kota Malang. 2. Untuk mengetahui kapasitas Terminal Landung Sari saat ini sudah memadai untuk melayani volume penumpang dan barang yang terus meningkat setiap tahunnya. 3. Untuk memudahkan akses menuju terminal baik dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, serta meningkatkan konektivitas terminal dengan wilayah sekitar. 4. Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penumpang selama berada di terminal dan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat parkir, ruang tunggu, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya secara lengkap dan memadai. Tinjauan pustaka. Terminal Landung Sari adalah terminal terpadu yang terletak di Kecamatan Lowokwaru yang merupakan pintu gerbang Kota Malang dari arah barat, merupakan terminal terpadu yang melayani angkutan dalam kota dan dalam provinsi sebagai penghubung dari terminal-terminal kecil yang ada di wilayah Malang Raya atau menghubungkan kota Kediri, Jombang, dan Tuban, dan kota-kota besar lainnya di Jawa Timur. Hastuti 2020, prasarana moda transportasi berupa terminal menjadi pusat kedatangan, keberangkatan, dan perpindahan antara moda. Farida DKK 2022, terminal harus mampu menjalankan perannya dengan baik agar tidak mengakibatkan gangguan lalu lintas. Sering dengan meningkatnya kegiatan moda transportasi, maka kebutuhan luas terminal harus mengikuti agar dapat menunjang proses kegiatan dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Diperlukannya evaluasi tentang penataan dan terutama keberadaan area parkir sehingga kendaraan tidak parkir sembarang di luar area yang menghambat lalu lintas keluar dan masuk angkutan kota dan antara kota. Trayek atau rute.
Angkutan kota menghubungkan terminal Landung Sari dengan beberapa tujuan akhir di kawasan dalam kota seperti Arjosari, Gadang, dan Cemor Kandang. Terdapat tujuan trayek angkutan kota yang mempunyai titik awal dan akhir dari ini. Angkutan kota ini mempunyai ciri khusus, yaitu kendaraan berwarna biru, dan terdapat keterangan trayek yang merupakan inisial dari nama terminal yang ada di wilayah ini, yaitu Arjosari A, Landung Sari L, Gadang atau Hamid Rusdi G, dan Cemor Kandang C. Berikut alat trayek angkutan kota Malang disertakan keterangan kode trayek dan warna kendaraan yang ada dalam terminal Landung Sari. Rute terminal Landung Sari: Arjosari Sumbersari Landung Sari. 2. Arjosari Dinoyo Landung Sari. 3. Gadang Sumbersari Landung Sari. 4. Landung Sari Dinoyo Gadang. 5. Landung Sari Ganding Sari Gadang. Kapasitas terminal. Keberadaan terminal Landung Sari yang terletak dekat dengan persimpangan Jalan Raya Tlogomas mempunyai dampak yang besar dalam terjadinya kemacetan di persimpangan karena perbelanjaan di toko-toko dan ruko-ruko yang tidak mempunyai area khusus parkir, sehingga memanfaatkan badan jalan untuk bongkar muatan barang dan berbagai area parkir mobil dan sepeda motor. Kemacetan sering terjadi di saat adanya manuver kendaraan, terutama mobil yang akan masuk dan keluar terminal. Pada Jalan Raya Tlogomas, banyak kendaraan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang juga di tempat antara angkot pada daerah Legan persimpangan. Disampaikan akibat kurangnya kesadaran pemakaian jalan untuk menaati peraturan yang ada, sehingga kendaraan yang lewat menuju Jalan Raya Tlogomas terganggu oleh kendaraan tersebut, sehingga terjadi arus lalu lintas jenuh dan kapasitas jalan tidak dapat diperhatikan. Akibat berbagai hal tersebut di atas perlu segera mendapatkan alternatif pemecahannya, karena tingkat pelayanan kendaraan bagi para pemakai jalan yang begitu rendah, terutama pada jam-jam sibuk. Konektivitas. Indeks konektivitas X dan Levision 2006 digunakan untuk mengetahui dan menganalisis seberang jaringan jalan dan jaringan trayek mode transportasi. Menurut Kofi GE 2010, dalam penghitungan indeks konektivitas menggunakan perhitungan mata rantai jaringan jalan dan titik atau tempat berupa titik-titik simpul. Input dari jaringan jalan berupa jalan arteri, kolektor, dan jaringan rute, sedangkan titik simpul yaitu indeks alfa, indeks beta, dan indeks gamma. Perhitungan untuk nilai indeks gamma adalah sebagai berikut. Y sama dengan E bagi 3 kali F kurang 2 dalam kurung 2. Indeks gamma itu adalah jumlah garis atau link terhadap jumlah maksimum yang mungkin pada wilayah studi. Perhitungan untuk indeks alfa A dapat digambarkan sebagai berikut. Mungkin ada pada jaringan di wilayah studi nilai alfa berada di antara 0 dan 1. Semakin tingkat atau semakin mendekati nilai alfa, maka konektivitas juga akan semakin baik. Sementara untuk perhitungan indeks beta B digambarkan dengan rumus B sama dengan E per F. Dalam kurung 4, indeks beta B adalah jumlah dari link per titik simpul node.
Semakin besar nilai B, maka semakin besar nilai konektivitas. Nilai indeks beta berada pada renting nilai 0 sampai 3. Semakin nilai mendekati 3, maka rute kompleks dan saling terhubung keterangan E, ruas jalan, F, kesimpulan, perempatan, pertigaan, halte, terminal, bayangan. Dalam penelitian ini, konektivitas dibagi menjadi konektivitas jalan dan konektivitas rute. Penilaian dengan membandingkan masing-masing indeks konektivitas jalan dan konektivitas rute. Fasilitas Terminal Landung Sari. Kota Malang memiliki terminal bus di sebelah barat kota, yakni Terminal Landung Sari yang berada di Jalan Raya Tlogomas, nomor 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Terminal Landung Sari merupakan terminal penumpang tipe B karena merupakan terminal yang pernah utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antara kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan atau pedesaan. 6. Kewenangan pengelolaan yang berada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Landung Sari, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melimpahkan sebagai kewenangan kepada UPT LLAJ Malang, sehingga Kepala Satuan Tugas Terminal Landung Sari berada di bawah LLAJ Malang. Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh calon penumpang dan harus memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan bagi setiap orang yang menggunakan tanpa terkecuali di Terminal Landung Sari. Harus melaksanakan amanat undang-undang di mana pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas pada bangunan umum, fasilitas umum yang dimiliki Terminal Landung Sari saat ini, yakni fasilitas umum yang dimiliki Terminal Landung Sari. 1. Tempat parkir. 2. Jalur keberangkatan. 3. Jalur kedatangan. 4. Jalur pejalan kaki. 5. Jalur transit penumpang. 6. Ruang tunggu keberangkatan. 7. Fasilitas keamanan CCTV. 8. Fasilitas peribadatan. 8. Fasilitas toilet. 9. Fasilitas perdagangan atau pertokohan. Kesimpulannya, Terminal Landung Sari melayani berbagai trayek atau rute angkutan umum, baik angkutan dalam kota Malang maupun angkutan antara kota atau provinsi, sebagai penghubung dari terminal-terminal kecil di wilayah Malang Raya. Kapasitas Terminal Landung Sari saat ini belum memadai untuk melayani volume penumpang dan barang yang terus meningkat setiap tahunnya. Perluasan atau pembangunan terminal baru perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas. Konektivitas Terminal Landung Sari dengan wilayah sekitar perlu ditingkatkan, baik akses dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk memudahkan mobilitas pengguna. Fasilitas pendukung di dalam Terminal Landung Sari seperti tempat parkir, ruang tunggu, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya masih belum lengkap dan memadai. Perlu ada perbaikan dan penambahan fasilitas untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penumpang. Perlu perencanaan pengembangan terminal yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas, peningkatan konektivitas, sehingga penyediaan fasilitas pendukung yang lengkap. Studi kelayakan penggunaan terminal baru atau perluasan Terminal Landung Sari perlu dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan volume penumpang dan barang. Perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung di dalam terminal seperti tempat parkir
parkir yang memadai, ruang tunggu yang nyaman, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, operator angkutan umum, dan masyarakat diperlukan untuk merumuskan perencanaan pengembangan terminal yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dan terima kasih.